Terjemah Tafsir Al-Marugi Jilid 2 halaman 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yuzakkikum. Pengertian secara umum artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan jiwa umat manusia dari berbagai kotoran perbuatan yang hina. Seperti kebiasaan jahiliyah yang merajalela, misalnya mengubur anak perempuan hidup-hidup, membunuh anak dengan maksud meringankan beban penghidupan, dan gemar mengalirkan darah lantaran persoalan yang sangat sepele. Di samping itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menanamkan benih akhlak yang mulia, sehingga kalian menjadi manusia yang mempunyai akhlakul karimah. Dengan bekal kesucian ini, akhirnya mereka bisa mampu menundukkan kerajaan-kerajaan besar yang tadinya menghina mereka. Mereka memperkenalkan kepada semua bangsa berupa keutamaan dan keistimewaan termasuk keadilan dan politik yang baik di dalam mengatur umat manusia. Cara inilah yang menyebabkan umat manusia tertarik kepada Islam, sehingga secara sukarela mereka memasuki Islam lantaran ajaran tersebut sudah diresapi di dalam jiwa mereka. Wa yu'allimukumul kitab. Allah mengajarkan kepada kalian bagaimana cara membaca Al-Quran. Nabi juga menjelaskan kepada kalian masalah-masalah yang masih samar yang tersebut di dalam Al-Quran, baik itu berupa hukum, petunjuk, dan rahasia-rahasia Allah. Dan kenapa Al-Quran itu sebagai petunjuk dan cahaya bagi manusia? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran untuk mereka agar dihafal susunan kata-katanya, sehingga Al-Quran terpelihara dari perubahan. Nabi juga memberikan petunjuk akan rahasia-rahasia dan hukum yang terkandung dalam Al-Quran agar dijadikan sebagai petunjuk di dalam kehidupan ini. Wal hikmah. Hikmah ialah pengetahuan yang disertai dengan berbagai rahasia dan manfaat hukum, sehingga dapat mendorong seseorang untuk mengamalkannya sesuai dengan petunjuk. Sebab apa yang dilakukan Nabi ketika di rumah, di hadapan sahabat, dalam keadaan perang dan damai, dan safar dan mukim, bersama dengan mayoritas dan minoritas sahabat, semuanya merupakan penjelasan bagi globalnya Al-Quran. Di samping penjelasan terhadap kesamaan makna Al-Quran, jadi secara tidak langsung semuanya itu merupakan keterangan yang menjelaskan hukum-hukum Allah, rahasia dan manfaat yang terkandung di dalam hukum tersebut. Jika tidak terdapat penjelasan melalui perbuatan Nabi tersebut, maka sangat sulit bagi bangsa Arab yang pecah belah dan bermusuhan untuk bersatu. Saling pengertian dan saling persaudaraan menuju berkembang biaknya ilmu pengetahuan dan pengaturan umat manusia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencurahkan perhatian kepada para sahabat untuk memperdalam masalah agama sampai memahami rahasia-rahasia yang ada di dalamnya. Dengan demikian,
Mereka banyak dikenal sebagai ulama dan hakim yang adil, cerdik, dan mempunyai kualitas tersendiri. Berkat sentuhan bimbingan Nabi ini, maka seorang sahabat saja akan mampu memerintahkan suatu imperium dan menegakkan keadilan dengan pengaturan politik yang luar biasa. Hal tersebut meskipun tidak semua Al-Quran dihafal, bahkan hanya hafal sebagian, tetapi ia menghayati rahasia-rahasia hukum yang ada di dalam Al-Quran secara keseluruhan. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Di samping Al-Quran dan hikmah-hikmahnya, Nabi juga mengajarkan pengetahuan yang tidak bersumber dari akal dan analisa. Pengetahuan tersebut hanya bisa diperoleh melalui wahyu, seperti pemberitaan tentang alam gaib, perjalanan para nabi, dan riwayat umat terdahulu yang masih tampak kurang jelas bagi kalian. Dan kisah-kisah yang sama sekali tidak diketahui oleh ahli kitab. Sekalipun ahli kitab termasuk umat yang banyak mengetahui tentang sesuatu. Dengan kata lain, ahli kitab adalah umat yang paling banyak mengetahui tentang cerita-cerita umat terdahulu dibanding umat lainnya. Sebab kitab mereka ini banyak menyinggung cerita-cerita tersebut. Sekalipun pengetahuan mereka demikian banyaknya, tidaklah bisa menandingi pengetahuan yang dimiliki umat Islam yang mendapat bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fadhkuruni azkurkum. Maksudnya, ingatlah kalian kepadaku melalui zikir, hamdalah, dan tasbih. Di samping itu, membaca kitabku yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh penghayatan. Di samping itu, pikirkanlah dalil-dalil yang telah Allah paparkan di alam semesta ini agar menjadi tanda bagi kebesaran Allah dan bukti kekuasaan dan keesaan Allah. Dan ingatlah, Allah menjauhi larangan yang telah Allah tetapkan. Dengan demikian, Allah akan membalas amal kalian dengan pahala dan balasan yang baik. Allah akan membuka pintu kebaikan, bahkan kalian akan selalu menang dan berjaya serta berkuasa. Di dalam hadis Shahihain, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullahu azza wa jalla. Yaqulullahu azza wa jalla. Ana inda dhanna dhanan abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsiya wa idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum min wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dzira'a. Al-Hadis. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman,
Aku hanya menuruti prasangka hambaku terhadap zatku, dan aku selalu bersamanya. Jika ia mengingatku di dalam dirinya, maka aku mengingatnya di dalam zatku. Jika ia mengingatku pada suatu kelompok, maka aku mengingatnya dalam kelompok yang lebih baik dari kelompoknya. Dan apabila ia mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekatinya sehasta. Al-Hadis. Hal ini merupakan pendidikan paling baik dari Allah terhadap manusia. Jika mereka mengingat Allah, maka Allah akan mengingat mereka dengan kelestarian kenikmatan dan kemurahannya. Apabila mereka melupakan Allah, maka Allah akan melupakan mereka dengan menurunkan hukuman sesuai dengan keadilannya. Setelah Allah memberikan penjelasan tentang sebab-sebab lestarinya kenikmatan, maka Allah memberi petunjuk tentang sebab-sebab bertambahnya kenikmatan dengan kemurahannya. Untuk itu Allah berfirman, washkuru li wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku atas nikmat-nikmat yang telah kulimpahkan kepada kalian dengan cara mengelola dan memanfaatkan semua sesuai dengan masing-masing fungsinya. Dan panjatkanlah pujian kepadaku dengan lisan dan hati untuk memberi pernyataan kasih sayang Allah kepada kalian. Dan janganlah kalian mengingkari semua anugerah tersebut dengan cara membelanjakan ke jalan yang bertentangan dengan syariat dan sunnatullah. Ayat ini merupakan peringatan kepada umat manusia agar tidak terperosok seperti umat-umat terdahulu. Sebab mereka, umat terdahulu, telah mengingkari nikmat-nikmat Allah. Mereka tidak menggunakan akal dan indera untuk merenungkan dan memikirkan untuk apa nikmat-nikmat tersebut. Dan bagaimana cara penggunaannya. Sebagai akibatnya, nikmat tersebut dicabut untuk menghukum mereka, di samping sebagai pelajaran bagi yang lainnya.